Saya Adi Junaidi, pemilik Nasduk Bro, saya warga negara Indonesia. Sebelumnya, saya adalah pekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang berdampak akibat dari diberlakukannya PSBB dan pandemi COVID-19. Sekitar bulan Maret, itu saya masih WFH. Dan di bulan April, itu udah diputus kontrak karena memang pengurangan karyawan. Dan pada April itu dapat informasi dibuka program Kartu Prakerja. Saya langsung akses websitenya, saya coba registrasi, daftar, terus langsung diterima, dapat gelombang kalau nggak salah tuh di gelombang 4 deh. Karena emang waiting listnya lumayan banyak. Terus sudah daftar, saya ambil program Kartu Prakerjanya pelatihan di digital marketing. Kenapa di digital marketing? Yang pertama adalah ilmu yang didapatkan bisa langsung digunakan. Karena di bulan Mei dan Juni itu semua mall, semua pusat perbelanjaan itu tutup selama kurang lebih hampir 3 minggu atau sebulan lah. Itu semua aktivitas orang belanja segala macam tuh di online. Ngelihat peluang dari sana, saya tertarik untuk belajar digital marketing, di mana hal-hal yang saya pelajari adalah bagaimana ngebuat brand, promosi, terus gimana cara masarin ke media sosial yang pertama, terus bikin campaign, bikin tagline, terus nguatin brand image si brand itu sendiri. Semua saya pelajari sampai ikut di webinarnya juga. Kurang lebih tuh ada 50 video yang saya pelajari, dan dari setiap video itu kita dapat ujian. Dalam artian dari materi yang diberikan, pesertanya udah benar-benar memahami atau belum nih. Udah kita ikut ujian, udah ikut pelatihannya juga, dan ikut webinar di situs tersebut. Langsung pengajuan pencairan dana. Dan itu cukup singkat waktunya, dalam hitungan 14 hari sudah ditransfer. Per bulan tuh dapat 600.000 selama 4 bulan. Total tuh dapat 2,4 juta, 2.400.000. Dan di masa pandemi itu nominal yang sangat lumayan. Untuk saya beranggapan bahwa ini uang kalau dipakai aja pasti habis. Terus dipikir, putar otak gimana caranya kita untuk ini uang untuk modal usaha. Udah modal usaha, kenapa akhirnya tercetus untuk jualan online? Karena orang nyari makan, nggak keluar rumah, udah apa-apa di ojek online. Intinya kayak gitu. Sesimpel itu kita buat di Nasduk Bro, terus teman-teman juga bantu di packaging, di foto produk, di desain sosmednya, di campaignnya. Makanya nggak mau main-main soal nama, kita pilih si Nasduk Bro itu. Kita udah pesan packaging di online, karena pada waktu itu emang toko packaging, bahkan pasar pun kayaknya sempat tutup kalau nggak salah. Kalaupun buka jamnya dibatasin, seingat saya. Pokoknya udah anak-anak saya kumpulin, jalan sebulan, antusiasnya cukup lumayan. Cuma dalam waktu seminggu, dalam artian reviewnya bagus, packagingnya oke, terus pelayanannya juga bagus. Bahkan kayak ojek online yang ngambil pun, ini udah lama ya? Enggak, ini saya baru buka seminggu padahal. Kalau dari menu sendiri sebenarnya resep tuh dari nyokap. Saya cuma bantu edit value di kemasan, di branding, saya nguatin di situ karena anak muda kan suka tantangan. Yang pertama, nyokap sebenarnya udah bawel banget nih, di cari kerja. Cuma kan pandemi masih susah, kita play di mana belum dapat panggilan. Terus pada akhirnya pada satu titik dapat momen ngobrol sama nyokap, mah izinin deh mau buka usaha. Modalnya gimana? Tempatnya di mana? Enggak nih, sekarang tuh lagi zaman online, kita bisa usaha di rumah aja karena PSBB-nya masih ketat banget pada waktu itu. Yang ditakutin adalah kita buka, PSBB-nya ketat, jamnya dibatesin, malah cuma nyari untuk bayar sewa tempat dan karyawan doang. Karena selama ini yang bantu-bantu adalah si teman-teman sendiri. Terus kalau di rumah juga ada nyokap sama sepupu yang sekolah online gitu. Jadi sekolah online, di rumah ada wifi, ada laptop, dia pagi tuh pasti ke rumah. Ya udah nih,
Kalau emang mau daring, mau Zoom meeting sekolah, pakai laptop Mas Adi segala macam. Ini wifi-nya. Dia udah pasti sampai sore tuh jam 2, jam 3 di rumah sambil bantu-bantuin bude gitu kan, bantu-bantuin nyokap. Terus ada lebihan pasti saya kasih uang jajan juga tuh, kayak bahkan si nyokapnya, loh kok ini dikasih uang dari mana? Sempet pada nggak percaya bahwa si Nasduk ini ternyata bisa menghidupi, bahkan bisa mencukupi sampai berapa bulan, 6 bulan belakangan ini. Dari brand yang udah dibangun, si Nasduk Bro juga udah ngerambah ke marketplace. Kita coba pasarin dan itu lumayan banget ternyata. Pasarnya lebih banyak yang tahu, bisa sejabodetabek. Rata-rata kan kaum hawa, cewek, itu dia bisa beli karena lucunya, karena bagusnya. Padahal nih barang belum dia coba, belum dia cicipin. Itu peran foto produk emang banget terasa lah. Di prakerja kita diajarin cara foto produk, cara plating, cara gimana bikin promosi yang tepat, strategi bisnisnya apa, pemasarannya kayak gimana, terus ngerambah segmennya harus gimana. Karena di awal PSBB tuh kita kalau cuma jualan aja bingung nih, orang yang ikonik dari si Nasduk Bro itu apa. Kita sempat kepikiran bikin campaign makan di rumah aja sesuai anjuran pemerintah pada waktu itu. Segala aktivitas dibatasin, kalau tidak mendesak ya jangan keluar rumah. Kita bikin tagline makan di rumah aja, saya tulis nama si pembelinya, customernya, misalkan kayak contoh Mbak Citra, tuh Mbak Citra makan di rumah aja, tanpa diminta dia upload di sosmednya sendiri. Bahkan kita main campaign kayak si cowok ngasih sarapan ke cewek yang lagi WFH itu, dia say thank you dan di repost, itu malah lucu. Pada akhirnya Nasduk Bro ini justru malah dikenal sama tetangga. Daftar di situs website di pemerintahan, trafficnya pasti banyak banget yang pertama, karena itu udah jangkauannya nasional dan peminatnya juga banyak. Itu suka aksesnya terganggu, intinya kayak gitu. Bahkan si prakerja ini dia buat tim call center gitu, ngehubungin para peserta yang udah daftar untuk ngebantu. Kendalanya di mana, nggak bisanya kenapa, dia ngarahin sampai dapet, sampai bisa. Dan dia ngingetin untuk batas terakhir pelatihannya sampai tanggal segini ya. Intinya kita kalau udah daftar itu dibantu, nggak sesulit yang orang lain suka ceritain karena berkasnya susah, nggak lengkap atau segala macam. Intinya kalau kita ngikutin persyaratan, prosedur segala macamnya itu gampang banget kok. Itu dukanya. Sukanya adalah selain dapat insentif dari pelatihan, si uang nominal 600.000 per bulan selama 4 bulan, itu 2,4 juta, itu materi pelatihannya. Kalau nggak salah tuh banyak banget. Dia tuh nyiapin kayak materi komunikasi, public speaking, terus ada MC juga, ada cooking class, terus dia ada makeup class, terus ada fotografer. Dan saya tertarik di digital marketing karena bisa langsung digunain nih si ilmu yang didapatnya. Terus emang lagi relate sama yang sekarang apa-apa serba online lah kita bisa bilang. Oke, dari pelatihan yang udah saya ikutin, di akhir periodenya itu kita dikasih sertifikat. Berbentuk 2 sertifikat, yang satu dari Kemnakernya langsung, yang satu dari platform yang memberi pelatihan. Waktu digital marketing itu saya ngambil di Sekolah Pintar. Pokoknya setelah selesai pelatihan, verifikasi berkas dan datanya, langsung dikirim ke email yang terdaftar itu 2 sertifikat, dan kita langsung bisa cetak langsung. Nih, saya akan nunjukin sertifikatnya. Ini ada dari Sekolah Pintar, yang ini dari Kemnakernya langsung. Dan ini bisa untuk kayak reference kita daftar-daftar kerja atau apa, plan-plan, karena ada soft skill yang didapat. Dampak yang saya rasakan, yang pertama tuh adalah dampak dari pemasukan bulanan dan harian. Karena kan yang berat itu adalah ketika kita diminta di rumah aja, tapi pemasukannya nggak ada. Itu udah mesti bayar-bayar segala macem, sewa-sewa segala macem.
dari pelatihan yang didapat, kita bisa jalanin usaha, syukur-syukur udah bisa bantu keluarga, udah bisa mencukupi, udah bisa ngasih ngajarin temen-temen yang lain untuk nih kalau mau buka usaha online tuh kayak gini. Terus kita bisa berbagi ilmu lah, intinya dapet manfaatnya tuh banyak banget. Yang penting kita harus tahu dulu di mana passion kita, minat bakat kita di mana, ambil itu, gunain itu, kita sama-sama berjuang, sama-sama fight bareng, udah bisa bangkit deh dari kendala-kendala masalah ekonomi yang dihadapin selama pandemi ini. Anak muda nggak boleh takut. Terbentuk. Kalau nggak salah tuh, dulu ada Pan Malaka pernah bicara kayak gitu. Buat Pak Presiden dan jajaran-jajaran kabinet yang udah ngerancang program ini, ngebentuk program ini, nyampein program ini, makasih banyak karena programnya sangat bermanfaat asal kita mau usaha di mana dulu. Mau usaha pasti ada jalan. Harapannya pengen sih Pak sarapan bareng sama saya. Sini Pak, kita makan bareng rakyat. Cobain nasduk bro. Saya bawain apa Bapak mau mampir ke sini? Kalau mampir kayaknya susah Pak. Saya bawain kali nanti ya. Kalau udah kondisinya memungkinkan, Bapak sama keluarga atau lagi santai kita mampir ke tempat Bapak, ke istana. Syukur-syukur kalau boleh diundang. Saya bawain, cobain sarapan. Sama saya pengen ngobrol Pak sama Mas Gibran, Mas Kaisang. Belajar bisnis kayak kan dia kuliner juga nih Pak. Boleh lah kapan kita sharing. Saya pengen masih mau banyak belajar ininya kayak gitu. Terus harapan terakhirnya sehat-sehat buat Pak Presiden dan jajaran di kabinet, di staf khusus Bangki, di teman-teman Kemenaker, terus di program prakerja segala macam. Pokoknya saya pribadi yakin selalu ada pelangi saat badai pergi. Kita semua bisa ngelewatin ini semua, kita bisa lawan bareng-bareng, kita jaga kondisi dan imun kita, ekonomi UMKM juga pulih. Kayak kemarin di Januari kalau nggak salah Pak Jokowi udah sempat ekonomi inklusif, UMKM harus maju terus. Itu bagus banget Pak karena ngebangun semangat anak-anak muda untuk buka usaha, ngembangin bisnis, bertahan di bisnisnya yang lagi dijalanin segala macam. Paling itu aja yang mau saya sampein. Selebihnya saya minta maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung. Terima kasih Presiden. Terbentuk. Hal inilah yang memotivasi Adi Junaidi untuk bangkit dari keterpurukannya akibat COVID-19. Sulit memang, namun dengan semangat yang tersisa, Adi mampu bangun dan mulai menata hidupnya kembali. Program Kartu Prakerja yang diikutinya betul-betul mengubah kondisinya dan keluarganya saat ini. Adi tidak mengira sebelumnya bahwa program Kartu Prakerja sungguh membawa manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Bukan hanya pelatihan cuma-cuma yang Adi dapatkan, namun juga insentif berupa uang tunai yang akhirnya bisa dijadikan modal untuk memulai usaha dan berjualan secara online. Hingga sekarang, Adi yang sempat tidak memiliki pekerjaan justru bisa memberikan kesempatan bekerja bagi orang lain. Dan dari lubuk hati terdalam, Adi mengucapkan terima kasih Presiden.